Bukan gibah, bukan gosip, nggak perlu serius, say. Karena di sini kita bakal ngobrol santai, ngobrol sans with Michelle Amanda. So, keep slow and enjoy the video! AM to the PM, PM to the AM. Eat up your per diem, you just gotta hate them for. If I quit your PM, I still rock Mercedes home. Halo semua, apa kabar? Yeay, di samping kanan aku sudah ada Michelle Amanda. Tapi sebetulnya aku akan nyapa dulu kalian yang di rumah. Hai My Michelle. Waduh, nih kayak sepertinya lagi pada bagus banget nih orangnya ya. Sampai jumpa lagi di konten Michelle Amanda ngobrol santai with Chris Hatta. Kenapa jadi aku yang opening ya Bedo? Ya itu sebenarnya acaranya siapa sih, kontennya siapa sih? Apa aku aja pindah deh ininya, Jadi aku bintang tamunya ya? Iya. Aduh guys, jadi ini kita lagi tukeran. Kayaknya kamu mau ngisi konten aku, kamu punya acara nih kayaknya. Kamu yang punya acara nih kayaknya. Boleh. Michelle Amanda Mupeng. Oke, pokoknya kita balik lagi. Oke, pokoknya Michelle balik lagi ke acara Ngobrol Sans with Michelle Amanda dengan bintang tamu kita yang spektakuler. Chris Hatta Luis Aviero. Gitu, pasti penonton My Michelle nih, My Michelle di rumah nih yang cewek-cewek pasti udah nunggu-nunggu banget nih bintang tamu berikutnya. Karena mereka tuh, My Michelle yang perempuan tuh suka banget sama cowok-cowok yang ganteng. Oke. Bintang tamu yang ganteng tuh mereka excited banget gitu loh nontonnya nih Chris. Gigit-gigit aku ya. Nah, Chris, kamu apa kabar? Baik, Sehat nggak nih, Chris? Sehat banget. Ya lumayan. Lahir batin? Secara lahir aja batinnya enggak. Kenapa tuh? Kurang ganti oli. Mobil aku udah lama banget nggak diservis. Makanya jangan dianggurin dong. Makanya aku juga bingung nih, semua toko tutup ya di saat kita PSBB kayak gini. Aku bingung tuh untuk ngaturnya gimana. Tapi hati kamu nggak tertutup dong. Enggak. Nggak tertutup ya, masih open ya. Siapa aja bisa masuk. Bener, banci aja masuk. Kayak tong sampah. Terus Chris sekarang kesibukannya apa sih? Kesibukan aku hanya ya seperti biasa, aku punya program reguler tuh yang bagi-bagi uang. Lalu selebihnya aku Mr. ada Money guys, My Michelle, kalau kalian yang mau dapat duit ya, makanya tontonin YouTube channel aku, apalagi yang bintang tamunya Chris Hatta, biar nanti kalian dapat duit dari Mr. Money. Ya nggak? sebesar 12 juta rupiah. Seperti itu openingnya. Gitu. Oh, kirain aku tuh udah excited gitu kalau My Michelle bakal dikasih 12 juta dari Mr. Money. Ternyata cuma contoh opening. Iya, 12 juta. Pingsan kamu. Kayak gitu. Kayak hipnotis, My Michelle. Nah terus apalagi selain itu kesibukannya? Paling ngerjain web series Nikah Muda 2. Ya, yang pertama tuh yang meranin si Rizky Bilar, akhirnya yang kedua dicoba aku nih, ya kan. Benang merahnya ada, tapi mungkin ya aku doain untuk yang Nikah Muda ketiga, aku sama dia bisa ketemu, lalu akan ada konflik yang lebih menarik lagi. Oke, amin. Nah terus Chris, kamu nih kan sebenarnya rumor tentang Chris Hatta ini nggak terlalu banyak ya. Kalaupun ada itu pasti nggak jauh-jauh dari urusan asmara, percintaan, konflik, drama. Ya kayak drama Korea gitu lah, My Michelle. Chris, kenapa sih kalau udah sebut nama Chris Hatta itu pasti nggak jauh-jauh dari sosok seorang wanita? Itu kenapa, Chris? Ya ini brand image yang tak terduga. Gitu ya. Jadi packaging yang tidak pernah aku rencanakan. Karena memang dari sepanjang, ya kita hitung dari 3 tahun yang lalu ya, itu kan selalu konfliknya, problemanya itu perempuan. Jadi sampai detik ini, terakhir juga deket sama seseorang, perempuan juga, dengan kasus yang 11-12 ya beda tipis gitu ya. Dengan yang pertama, dengan yang ketiga, jadinya kesannya, kayaknya kalau ngebahas Chris Hatta tuh ada sangkut pautnya dengan perempuan. Nah, kamu kan rumor-rumor kamu yang nggak jauh-jauh dari wanita ini mulai banyak bermunculan semenjak kasus tragedi kamu ditinggalkan. Ya kan, kamu tersakiti, itu ada efek dampaknya nggak sih? Karena dampak kamu tersakiti gitu, jadi kamu jadi kayak pencinta wanita. Selalu Chris Hatta tuh Dampaknya aku jadi bisa punya pacar baru, itu dampaknya. Dalam jangka waktu? Bertahun-tahun. Bertahun-tahun, oke. Nggak, maksudnya kayak kamu tuh ada kayak perasaan trauma nggak sih? Kayak mau serius sama satu wanita atau satu pasangan, tapi karena ingat kejadian kasus kamu saat itu, kamu ada perasaan kayak trauma untuk menjalin hubungan lagi yang serius, atau malah gimana sih? Ada nggak sih dampaknya ke kamu nih untuk pribadi kamu yang sekarang nih?
awal-awal ya itu memang ada ya sisi traumatik gitu. Jadi kalau misalnya ketemu dengan orang baru gitu, itu pasti selalu bawaannya netting parah dan jadinya comparing gitu. Comparing dengan yang sebelumnya. Cuman kalau sekarang aku nggak ada sama sekali kayak gitu sih. Untuk lawan jenis ya, untuk biasa lawan aja. jenis. Tapi untuk kamu pribadi tuh kamu karakter tipikal yang bergaul atau sebenarnya kamu tuh orang yang introvert atau ekstrovert sih sebenarnya pribadi kamu tuh? Aku mau orangnya apa sih mau explore aja gitu. Oh, tapi kamu gampang bergaul orangnya ya? Oh gampang kayak aku bergaul sama kamu ini. Oh jangan sedih. Oh, dia tuh pencinta wanita memang Chris Hatta ini selalu jadi penggemar idolanya wanita-wanita dan memang kamu juga mengidolai wanita ya, keindahan wanita benar. Chris ya. Benar. Nah, terus kamu tuh dulu ya Chris, kita sudahi ya bicara tentang wanita karena memang udah Chris Hatta tuh pasti udah nempel dengan image-nya wanita. Sekarang aku mau bicara tentang karir kamu nih. Yep. Iya kan? Kamu tuh dulu awal mula karir kamu tuh beranjaknya tuh dari mana sih sampai kamu bisa sampai kamu kan kayaknya nama kamu mulai beranjak tuh dari uang kaget ya? Iya nggak sih uang kaget kan? Tapi dulu awal mula tuh kamu tuh gimana sih? Kamu mulai karir kamu nih di dunia entertain? Awal mula aku jadi model video klipnya Ari Lasso. Mana aku tahu. Oh, Mas Ari. Ya, Oke, itu usia aku masih 19 tahun. Emang kamu usianya sekarang berapa sih, Chris? 32. Oh ya ampun, 32 tuh udah waktunya merit ya? Merit lagi. Tapi udah pernah ya? Yang nikah dua apa nikah muda ya? Nikah muda 2. Apa sih? Sekarang nikah yang kedua maksud aku. Oh, nikah yang kedua, iya. Kan kamu sekarang lagi website nikah muda 2. Nah, nanti habis itu nikah yang kedua Iya, gitu. betul. terus. Ya, abis dari situ baru aku membintangi lagi video klip lagu Geisha, Kamu Yang Pertama. Kamu memang yang pertama, seperti itu lagunya. Oh, jadi kamu nih sebenarnya banyak awal mula tuh banyak jadi model video klip ya? Ya. Kalau untuk dari segi dunia hiburan seperti itu ya, dari model video klip yang tadi itu Ari Lasso dengan Geisha akhirnya mulai sedikit-sedikit membintangi FTV. FTV aku tuh udah nggak tahu sih jumlahnya ada berapa ya. Cuman yang aku inget yang pertama kali itu adalah judulnya I Love You Very Much. Very much. Ya. Kenapa berry itu? Ya, Kan ada nama buah berry-berry ada. Iya nggak aku sih? tahu. Ya seperti itu. Ya oke lah, tapi kita nggak perlu bahas FTV-nya karena kita nggak di sponsor sama FTV-nya, Iya, oke? betul. Kamu pernah nggak sih ngalamin titik terendah kamu dalam hidup tuh, Chris? Ya pernah dong. Apa tuh? 2 kali malahan. Pas apa tuh? Di tahun 2016 ya aku jadi supir taksi online selama 6 bulan. Itu titik terendah. Tapi ternyata itu tidak yang terendah loh. Ini aku jujur aku baru tahu nih, Mbak Michelle di rumah atau yang lain netizen udah pada tahu nggak sih? Udah tahu sih sebenarnya. Oh, berarti aku yang ketinggalan berita ini. Nonton TV makanya banyak. Masa sih tampon kamu jadi super taksi online? Aku mau naik taksi online kamu terus kalau gitu. Udah charter ya. terus apa lagi tuh? Abis itu di tahun 2019 ya aku kan terperosok di sebuah pesantren ya, hampir setahun aku di situ. Kamu anak pesantren? Iya. Jadinya begini. Jadi itu yang titik terendah yang dimana kita tidak produktif tapi harus mengeluarkan terus. Jadinya kayak lebih besar pasak daripada tiang. Itu yang titik terendah di tahun 2019. Nah, kalau sekarang sih sebenarnya kalau sekarang tuh kayak impas sih sebenarnya, bukan berarti lebih ya. Sekarang tuh kayak impas gitu. Apa yang aku dapatkan di tahun 2018 ke 19, sekarang tahun 2020 sampai ke titik ini sebenarnya jatuhnya impas, nggak lebih juga nggak. Mungkin kalau dilihat dari kasat mata tuh kayaknya lebih, padahal mah enggak gitu. Nah terus kan sempat kamu juga kan, aku tuh sempat ngelihat kasus kamu tuh pada kamu lagi Chris lagi naik-naiknya ya, My Michelle. Terus kamu sempat yang ibarat kata kalau bahasanya tuh udah jatuh ketimpa tangga. Sempat kan kamu pernah sempat masuk sel ya kan. Baru keluar nggak lama masuk lagi. Itu gimana tuh perasaannya? Terus ada nggak sih traumatik mendalam karena itu gitu? Terus kayak hikmah apa yang kamu bisa petik dari itu semua? Ya karena berhubung kasus yang gua alami ini keren-keren semua ya. Jadi bener kan tuh, itu kasusnya tuh wanita-wanita lagi. Itu kenapa sih, Chris? Jadi kayak nggak pernah seperti kayak rugi sih enggak ya. Cuman ruginya tuh waktu dengan finansial aja udah. Selebihnya kayak moral, karir tuh tidak terjadi masalah apa-apa. Tapi banyak pembelajaran yang kamu ambil dari situ. Pasti ya, kita hidup di pesantren itu ya banyak macam. Pesantren maksud kamu tuh penjara? Ya nggak politik. Oh maaf, aku udah dalam mood, sorry terus. Ya banyak cara orang bisa bertahan hidup di tempat kayak gitu tuh nggak semua orang bisa. Gitu. Dan ternyata gue bisa gitu, dan gue bisa
pulang-pulang gue dalam keadaan sehat walafiat. Iya benar. Ya hikmahnya kalau misalnya ada masalah di kafe atau dimanapun ya lebih baik kita pulang aja deh. Ajak pacar kita, udah yuk yang kita pulang, udah gitu aja. Nggak perlu harus ada pembelaan yang seperti yang sebelumnya gitu, karena nggak ada gunanya juga. Belum tentu orang itu juga stay sama kita kan. Bosan nggak sih hidup sendiri? Ada keinginan nggak sih pengen berumah tangga lagi gitu, kayak ya biar lo ada temen lah, rumah segede ini masa sendiri gitu. Ada nggak sih dalam jangka waktu dekat ini gitu? Tahun 2020 nggak sih, udah pasti. 2020 nggak? Maybe di 2021 kalau Tuhan mengizinkan, tapi kalau enggak juga. Udah ada calonnya nggak sih? Ini Mai Michelle di rumah pada pengen tahu nih, Chris Ada 2 Hatta. calon aku. Ada 2 nih, oh jadi dia punya 2 kandidat nih guys. Ya, yang pertama ada ya, Dari dunia entertain juga kah atau ya, dia biasa? Dia newcomer, Skuter. pendatang. Pendatang baru. Ya, yang Loh, kamu tuh suka perawanin dulu ya, pendatang baru udah langsung disikat dulu sebelum disikat sama yang lain ya. Itulah Chris Hatta. gitu. Yang kedua, kamu gitu. No comment nih. Aku nggak kepikiran gue nih guys. Ya, seperti itulah ya. Oke. Nah, terus kamu tuh sekarang di entertain itu lagi apa sih? Lagi pengen apa ya? Sekarang kan lagi jadi presenter uang kaget, ya kan? Terus ada lagi nggak sih yang mau kamu lakuin nih di entertain ini? Paling mengembangkan YouTube channel aku. Ya, karena Selain itu pengen nggak tertarik jadi penyanyi kah? Atau tertarik jadi apa gitu? Kan nyanyi doang yang belum nih. ya doain aja lah, karena aku juga sedikit-sedikit kan ada kursus vokal. Coba deh. A, I, U, E, O gitu kan. Oh, ya gitu lah. Nanti yang ada pecah ini mikrofon kamu kalau aku ngomong kayak gitu. Baru kali ini aku bawain acara, gue nggak bisa nahan ketawa. Dia doang bintang tamunya. Mudah-mudahan sih bisa sampai ke jenjang itu ya, seorang penyanyi. Tapi kalau nggak pun juga kan, ya kita kan bisa cover-cover lagu. Nah selain entertain gitu, bisnis gitu, Chris? Kebetulan bisnis aku kan baru banget bangkrut nih. Yang Karwo sama yang coffee shop. Kenapa? Ya susah lah, lagi pandemi kayak gini kan. Terus aku habis kena masalah, pas pulang mau dikembangkan, kita PSBB. Ya aku pikir ya sudahlah, kita tutup aja daripada banyak kos di sana. Aku pengen tahu nih, memang sebenarnya waktu kecil tuh kamu cita-cita pengen jadi apa sih? Pilot? Bukan jadi artis? Enggak. Jadi artis tuh suatu hal yang kebetulan aja berarti? Iya, aku nggak disengaja? Terus kenapa nggak jadi pilot? Uang sekolahnya mahal. Oh iya sih, ya bener. Padahal kamu kalau jadi pilot, aku yakin pramugari pasti nempel sama kamu. Nggak ada yang lewat. Semua absen dulu ke Om Chris. Ya Om. Gitu. Tapi kamu enjoy nggak? Kamu enjoy nggak sama hidup kamu sekarang? Sangat enjoy. Ya, semua yang kita lakukan, yang kita udah lalui dengan penderitaan, Tuhan sih pasti akan balas dengan yang setimpal sih. Jadi kita jangan pernah berkecil hati lah kalau misalnya kita hidup ini, kayaknya tahun ini kita menderita banget, tapi tahun depan pasti dikasih yang sama kok nikmatnya. Tapi memang ada minusnya sedikit gitu ya, yaitu ya aku suka kesepian aja sih hari-harinya di rumah. Suka kesepian ya, berarti apa nih yang kamu idam-idamkan? Halo Michelle, kamu ke rumah dong, ya seperti itu ya, temenin aku main catur gitu. Jadi selama ini, untuk saat ini kamu nggak ada yang perhatiin gini, nggak ada yang jadi peserta nanya-nanya gimana, siapa tuh? Halo Bobby, gitu. Hey Bo, loh kok jadi begini? Nah, paham nggak? Paham. Terus apa? Kamu belok. Ya, itu bener gak sih aku rumor punya itu? CS, aku punya CS. Cowok-cowok juga ada gitu kan. Tapi bukan berarti begitu. Aku suka dia datang ke rumah. Nah itu rumor itu berarti nggak benar? Rumor apa? Nggak ada rumor begitu, ngaco ah. Dan terus kalau rumor-rumor yang dibilang Chris Hatta tuh mesum banget sih, itu apa sih? Itu benar nggak sih? Itu bukan mesum, itu dari temen lu yang ngomong. Gitu ya. Kenapa sih Chris, kamu tuh kenapa sih selalu aja ada yang baper sama kamu? Kamu tuh pinter ya nge-treat ceweknya apa gimana sih Chris? Nggak tahu, aku padahal orangnya padanya aja sih. Nah terus sama yang terakhir tuh gimana? Masih ada? Pegang-pegang. Aku ini loh, Chris ini daya tariknya kuat sekali Mbak Michelle. Jadi aku lagi mau bersihin ketombe kamu. Ternyata banyak ya? Oh my goodness. Sebenarnya aku lagi mau ini, kalau Dan nyambung ya iklan shampoo ya, tapi belum ada shampoo yang endorsein aku atau yang sponsoring, jadi nggak jadi, cut sampai sini dulu actingnya. Nah terus sama yang terakhir tuh, itu sebenarnya gimmick
apa beneran sih? Sama yang paling terakhir nih yang viral. Ya. Ada yang bilang gimmick soalnya. Ada yang bilang benar. Aku nggak mau dengar kata orang. Aku mau dengar kata Chris Yang Hatta. mau bener siapa? Lu tanya aja, itu kan teman lu. Aku mau tanya kamu dong. Tanya dari dia sisi aja. dari pihak kamu nih. Kenapa sih kalian selalu lempar-lemparan gitu? Why? Jadi itu sebenarnya kalian tuh gimmick atau enggak sih? Dari pihak kamu nih. Aku cuma pengen tahu aja sih. Perlu diketahui yang namanya gimmick atau settingan itu udah pasti kubu A dengan kubu B ini satu suara. Judulnya udah nyeting kan. Tapi kan ini kubu A dengan kubu B kan beda pendapat. Ya, kalau kenapa bisa beda pendapat, ya lu tanya sama yang bersangkutan aja. Kenapa harus beda pendapat dengan yang kubu sebelah gitu loh. Oke, tapi nggak. Oke lah, anggap kalau untuk kedekatan kalian pada saat itu kamu memang sebenarnya untuk kamu pribadi nih ya, anggap kita lupakan gimmick ataupun itu benar ya. Kamu pribadi waktu kamu lagi bikin konten sama yang terakhir, kamu sendiri ada ketertarikan nggak sama dia? Dia tuh tipe kamu nggak menurut kamu? Nah ini kamu nggak bisa menyangka lagi. Ini aku mau tanya kamunya nih. Dari physically ya. Oh, oke. Physically. Berarti sebenarnya kedekatan kalian itu sebenarnya natural ya. Iya, tuh tahu. Di sini masih dipancing sama Michelle karena gengsi luar biasa dia nih. Nah terus sekarang udah nggak lagi. Udah enggak lah, udah selesai cash loss. Nggak perlu harus di. Tapi hubungannya baik-baik aja nih sekarang nih. Ya dia telepon terakhir ada. Ya say sorry gitu kan. Sorry ya, aku udah bikin kamu malu gitu. Akhirnya aku tanya, kenapa sih mesti begitu? Intinya aku nggak mau bawa-bawa kamu, cuman caranya salah ini gitu yang dia sampaikan. Terus dia minta deh IG-nya tuh jangan diblok lagi. Oh gitu. Buka dong IG. Kenapa sih kamu masih blok-blok? Kamu tuh kayak anak kecil deh, Chris Hatta. Enggak, aku orangnya kalau udah mantan mah udahlah selesai aja. Mendingan blok-blok aja udahlah. Ya lo why? Nggak bisa nggak? Nggak usah. Kan tetap harus hubungannya baik ya. Maksudnya kalau selesai hubungannya bukan berarti selesai follow-followannya ya nggak sih? Tapi emang Ya aku kayak lagu dari Dua dulu. Cinta, follow-follow. Tetap follow-follow dong. Iya follow-follow. Gimana coba dinyanyi? Akhirnya follow me, siapa? Follow aku, mencari-cari tahu, ngepoin aku, komen statusku, kurang kerjaan kamu. Akhirnya kau follow aku, mention aku, sampai pengen tahu. Follow. Hahaha maksudnya. Itu kenapa sih harus unfollow-unfollowan tuh? Ya karena aku nggak mau nanti ke Segitu depannya. sakit hatinya, emang segitu bapernya juga dulu? Bukan masalah baper. Kedepannya tuh aku nggak mau nanti kalau punya pacar, kok kamu masih follow-followan sih sama mantan kamu ya? Itu pasti akan ada omongan, itu pasti ada. Nah makanya kenapa setiap kali aku punya hubungan serius sama seseorang itu nggak ada yang namanya, kok masih chattingan ya sama mantan kamu? Kok masih like-likean ya? Kok masih follow-followan ya? Itu nggak akan pernah ada di hidup aku. Karena yang namanya udah mantan buat gue tuh udah cash close udah. Waduh, Chris Hatta nih keras juga ya main Michelle ya. Luar biasa loh. Mendingan kalau mau panjang sama gue, nggak usah jadi pacar. Jadi teman aja deh. Gitu ya? Kalau mau panjang. Kalau mau panjang. Nah jadi gitu tuh main Michelle di rumah atau dimanapun berada. Kalau kalian yang kepengen jadi ceweknya Chris Hatta, kalau kalian mau punya hubungan yang panjang sama Chris Hatta, katanya mending jadi teman. Berarti kalau dipacarin, itu nggak bakal panjang. Kalau Gitu nggak nggak sih? jodoh. Oh gitu, salah ya? Gitu kalau nggak jodoh. Kalau nggak jodoh ya udah selesai sampai situ. Tapi kebanyakan kayaknya kalau jadi pacar lu tuh rata-rata umur pendek ya? Maksudnya hubungannya. Belakangan ini sih yang pendek-pendek terus. Jadi kalau jadi teman panjang ya, Iya. berarti chat aja ya kayak lagu aku dong, cinta tanpa status. Aku hanya ingin kamu memberikan cinta yang tulus, percuma untuk sesaat, tak mengerti cinta ini. Apakah ku tetap menunggu atau mengubur semua tentang dirimu? Yeay! Bisa pinter ya. Bener ya? Podcast kali ini pinter banget. Jadi gitu, harus cinta tanpa status aja? Nggak gitu juga, karena itu Oh, nggak posisi yang gitu. dirugikan adalah wanita. Ya gue bener-bener just friend. Ya gue punya pacar, lu Ya, kalau boleh gitu- punya pacar kok, kita berteman gitu. Oh gitu, tapi kamu kadang suka bikin cewek baper sih, berarti kamu tuh harus benar-benar cewek yang expert yang gak baper sama kamu ya?
Gimana sih, Chris? Aku nggak ngerasa bikin orang dia Tapi aura kamu kenceng banget loh, Chris. orang tuh baper. Jujur loh, Mbak Michelle, auranya Chris Hatta nih kuat banget loh. Aku kalau nggak tahan-tahan iman, aduh, aku udah jadi the next yang terakhir kali nih. No comment aku soal itu. Oke lah, kita lupakan tentang Chris Hatta. Kurang lebih aku udah tanya-tanya tentang kamu, aku udah tahu personality Chris Hatta. Ternyata begini loh, Mbak Michelle. Oke, Chris Hatta, sekarang kita akan masuk ke segmen games. Yes. Segmen games itu apa? Karena kamu ini kan pencinta wanita. Nah. Aku akan kasih kamu games tebak gambar. Oke. Tebak gambar wanita yang pasti dia tuh jelas artis. Bisa artis luar negeri, internasional, bisa juga artis lokal. Betul. Oke, aku akan kasih kamu 5 gambar yang kamu harus tebak. Kalau kamu nggak bisa jawab, kita kasih hukumannya kamu harus makan 2 jeruk nipis sekaligus. Setiap salah, oke? Jadi itu harus habis dan kamu harus tunjukin ke Mbak Michelle itu udah habis jeruk nipis ya, oke? Belum makan aja gue udah kayak Oke, kita mulai segmen games. Aku nih akan kasih kamu 3 clue aja. Dan kamu harus langsung tebak, oke? Oke. Nah, untuk gambar pertama, artis yang satu ini tuh jelas artis Indonesia. ya. Yang itu ya? Itu clue pertama. Yaps. Clue kedua, dia wanitanya pasti cantik. Itu aja clue kedua. Clue ketiga, dia terkenal dengan cara ngomongnya itu yang Gimana? cara ngomongnya itu kebule-bulean. Kebule-bulean. Oke. Bisa tebak? Gue udah dapat. Apa itu? Cinta Laura. Cinta Laura. Oke, mari kita lihat ya. Ternyata bener guys. Ya! Cinta Laura. Pinter Oke, gue ya. pinter. Oke. Sekarang kita masuk gambar kedua. Oke. Ini gambar kedua. Masih artis Indonesia. Yes. Clue keduanya sangat viral. Clue ketiganya apa ya? Kamu kenal? Hah? Udah cuman Itu aja. itu doang? Iya. Bentar. Karena aku pengen menghukum dia guys. Aku nggak mau kasih clue yang kayak pertama. Nanti dia berhasil. Aku tahu nih, aku tahu. Ah, siapa? Barbie Kumalasari. Bisa dia berhasil lagi. Yeay! Oke, masuk gambar ketiga. Oke, gambar ketiga kita masih pakai artis Indonesia. Ya. Dia ini cantik, udah pasti. Dan dia ini pemain film. Bisa film, bisa sinetron, pokoknya dia jago acting. Baru 2 Q-nya. Ya itu 3, cantik. Artis Indonesia, jago acting. Semua artis juga bisa acting. Aku gak akan kasih kamu clue yang gampang. Kamu terlalu pintar nebak gambar wanita, Chris. Rambutnya panjang. Kali ini kayaknya dia agak kebingungan nih, My Michelle nih. Kayak gue tahu deh nih. Siapa tuh? Sekali sebut nama salah, langsung ya kita ambilin jeruk nipis deh. Ini kayaknya Acting, very easy, Chris. Kita hitung sampai 5 ya. Dari 5, 4, 3, 2. Chelsea Olivia. Salah, tata. Halo. Yang benar itu Natasha Wilona. Oh, Nah, Natasha. sekarang tolong tim. Finally Manisha, gue berhasil menghukum dia karena dari tadi tuh bener mulu kalau dia salah nebak cewek. Dia nih jagonya memang. Makanya gue kasih lo gamesnya Tapi favorit. gue sengaja salahin sih, biar menarik konten ini gitu. Bisa banget. Astaga, harus habis nih. Harus habis dan masih ada satu lagi. Baru dikit doang udah begini. Enak, Chris? Seasem ketek kamu. Oh my god. Masih ada satu lagi ya, Chris. 2 ya? Ya iyalah. Salah satu pertanyaan 2 jeruk nipis. Muka kamu tuh kayak lagi di atas, Chris. Atas mana, guys? Atas karirnya dia tuh kayak gitu tuh. Iya. Masa nih gak ada cabai-cabainya ya? Lebih pedes ya? Dia abis, guys. Sabar ya, Chris. Aku Ini- tau ini pedih banget. Ini masih mesti nebak berapa lagi? 2 lagi. Masih ada 2. Aduh. Begitulah, Chris, kehidupan. Oke, My Oke. Michelle. Luar biasa dihabisin. Lanjut gambar berikutnya.
Oke, untuk artis yang kali ini, Oke. artis cantik kali ini, dia itu clue pertama artis luar negeri. Mana bisa luar negeri nih. Aku yakin kamu bisa. Yang clue kedua, dia ini suka memerankan film-film yang bertokoh pahlawan. Yang bener, Ketiga pahlawan. iya. Nggak nih, salah kayak Q-nya nih. Salah nih Q-nya nih. Clue ketiga, dia ini orang Yunani, Israel. Orang Yunani. Sejak kapan orang Yunani main Hollywood? Lu Dia nggak bebas ya? Tapi dia beneran. Tapi dia ini hits banget, nggak mungkin anak kecil tuh suka banget nih sama dia. Super duper cantik, mirip aku. Pokoknya kalau kalian tahu tuh artis yang bener-bener mirip aku ya dia. Aduh, kayak gue Dia terkenal banget. Kamu tuh kalau nggak tahu, sebenarnya kalau aku mau sebutin satu clue ini, dia nanti bener, Mami Michelle. Ini tuh sebenarnya gampang banget. Ini Kristen Stewart ya? Salah. Kok? Siapa pemeran Wonder Woman? Itu tadi, tapi gue lupa namanya. Gal Gadot. Astaga. Kan aku udah bilang, pahlawan. Ya Wonder Woman gak ada lagi. Kalau aku bilang Marvel, kamu pasti udah tahu. Ya dong, masih ada. Nah, masih banyak, jangan sedih. Masih banyak banget nih jeruk nipis Chris. Astaga. Itu saya udah ke situ. Cuman nggak tahu nama aslinya dia. Dia tuh memang orang Yunani, Israel. Tapi kalau aku mau sebutin Marvel, oh my Michelle, itu very easy. Jadi kan aku udah bilang, artis luar yang mirip aku siapa sih? Itu aja nggak tahu. Jinping. Aduh, sabar ya Chris, ya kehidupan begini Chris, kadang manis, kadang asem. Mudah-mudahan sih abis ini aku jadi kurus ya. Kamu tuh Dah. kamu keasaman aja mukanya tetap ganteng ya Chris ya. Makasih, puji. Walaupun tuh peres ya, makasih. Nah ini masih ada gambar terakhir nih sama Michelle sebagai penutup juga sesi talk show kita, Q&A kita. Ini puncaknya nih, Oke. gambar terakhir. Puncak kenikmatan. Puncak kenikmatan, Oh sama my seperti kamu God. menikmati jeruk itu, keasaman itu. Oke, gambar terakhir. Udah stop. Lu nggak perlu kasih Q, gue tahu ini. Gue tahu Hana Hanifa udah ini. Oke. Aku nggak pakai clue apa-apa. Aku nggak pakai clue apa-apa. Dia tuh langsung hafal. Kamu sebegitu menempel dan berkesan nih ya. Bukan berkesan. Kamu dari mana? Dari mana? Dari cincinnya. Kamu cincin hafal itu. cincinnya? Iya, dia selalu pakai di sini, jari tengah sama Oh my god, berarti yang lain kali itu maksudnya kita tutup ya. Aku nggak tahu kalau kamu tuh bener-bener memperhatikan detail gitu pasangan kamu ya. Oh, parah. Oh, Sampai ke wah, tahu. Oke, berarti benar kan aku bilang dia tuh hanya untuk barang aja dia detail. Wanita pun detail. Andai kata aku tahu kamu sedetail itu, akan aku tutup bagian itu. Bagian cincinnya ya. Bagian cincin. Itu dari kamu? Cincinnya? Ah, enggak, dia emang punya sendiri itu. Oh, punya sendiri. Aku pikir dari kamu. Nah, kamu rindu gak sosok itu? Jujur kita masuk ke segmen sedih nih. Enggak, aku nggak bisa sama sekali. Sama sekali nggak rindu. Oke deh, jadi Krisata menjawab tebakan yang benar tuh 3 dan 2 salah. Tuh, say thanks to Hana Hanifa karena dia berhasil bikin kamu nggak makan jeruk nipis. Oke, thank you ya. Thank you siapa? Mister Haha. Mister Haha. Oke deh. Nah, Krisata, Apa? ini kan udah kelar nih Yes. ngobrol-ngobrol kita yang super fun, super seru. Ada nggak harapan kamu untuk Michelle Amanda Channel, untuk My Michelle di rumah juga? Untuk harapannya buat kamu ya, Michelle Amanda, dan khususnya untuk channel ini, aku maunya konsisten. Ini kamu total baru berapa video tadi? Totally dari awal? Kayaknya 18 ya, 17 sampai 18 video. 18 atau 17 video ya. Perjalanan masih panjang. Karena aku tahu kamu ya. Harapan aku kamu harus konsisten. Udah itu terus menggali potensi diri. Nanti kamu akan temukan di mana konten yang memang
cocok di kamu gitu ya, viewernya akan lebih besar karena takar dari YouTube itu kan udah jelas viewer dengan subscriber ya, barometernya di situ. Lalu untuk My Michelle ya, dukung terus channel ini, setiap kali Michelle upload ditonton ya, walaupun kamu tinggal ke toilet nggak apa-apa, yang penting di play gitu. Untuk iklannya jangan di skip, terus dipantengin aja, udah terus disebarkan ke teman-teman kamu, ke saudara kamu bahwa kontennya Michelle Amanda itu bagus semua. Wah, luar biasa ya Chris ya, kayaknya ini kamu nih udah all out nih ya, udah sekaligus penutup nih kayaknya nih. Oh iya dong. Kalau gitu kamu yang closing deh, Chris. Ya oke, kalau gitu untuk My Michelle dimanapun kamu berada, ya aku Chris Hatta dengan rekan aku Michelle Amanda harus pamit dari hadapan teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di konten yang Michelle yang berikutnya. Bye-bye. Thank you for watching.